Mohon maaf, saya ulangi lagi, baru belum direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. hmm, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Muhammad Zaki Fahmi dari Departemen Kimia UNER, kemudian juga kepada Pak Kausar Fulhak ya dari Departemen Kimia UNER yang bersedia kami undang untuk berbagi atau sharing session gitu ya terkait dengan penelitian atau research dengan judul ini menarik ini, Fluorescence and Functional Boron Attributed Carbon Dots as an Effective Drug Delivery and Phototherapy of Cancer. Kalau lihat dari judulnya tampaknya ini semacam penggunaan material untuk drug delivery gitu ya Pak ya. Nanti saya ikut penasaran juga, termasuk juga untuk fototerapi kanker. Kalau Pak Zaki ini memang dari dulu sudah terkenal mengembangkan nanopartikel atau material berbasis anorganik, karena dasarnya adalah material organik, tapi untuk keperluan atau aplikasi medis gitu ya Pak ya, dari UNER. Ya pokoknya kalau dulu saya dengar ya gitu. Beliau merupakan rekan seangkatan mungkin dari dosen kimia Bu Yatim Laulun Nikmah yang kemarin juga baru dikukuhkan bulan lalu dikukuhkan jadi profesor. Saya lihat Pak Zaki juga datang gitu di tes. Terima Iya kasih benar. kesempatan. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmunya kepada kami di Himpunan Kimia Indonesia cabang Jawa Timur. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas, mbak atas kehadirannya dalam kegiatan hari ini. Di sini tercatat ada berbagai peserta ini yang bisa saya notice gitu ya. Ada yang dari mana ya? Mohon maaf yang tidak bisa tersebut karena cukup banyak. Oh, ada yang dari UNESA, Bu Titi, terus kemudian ada juga dari departemen yang lain Pak Yusuf, terus kemudian ada juga dari Polmed Bu Pak Firiani, Politeknik Ati Padang. Wah, salam kenal. Saya belum tahu. Salam kenal dari Jawa Timur. Ya, Ada salam juga kenal dari juga, Pak. salam kenal saya Pak Yubu dari ITS. Terus kemudian ada dari mana nih ya? Imas Masriah dari Polmed, Politeknik Medan mungkin ya. Salam kenal Ibu dan yang lainnya. Eh, semoga bisa Semoga webinar ini bisa, sebenarnya webinar ini selain untuk bertukar informasi atau expertise gitu ya, tapi yang paling penting adalah kita bisa saling kenal dan kemudian siapa tahu nanti bisa membuka jaring gitu ya, atau membuka kemungkinan untuk kolaborasi ke depan. Khususnya kalau di Jawa Timur adalah memperkenalkan peneliti-peneliti yang ada di kawasan Jawa Timur. Nah, demikian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kausar yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Monggo Pak Kausar, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan HKI Jawa Timur yang sudah memfasilitasi webinar bulanan ini. Ya, Eh, baik, sebelum kami memulai webinar ini, mungkin saya sampaikan sedikit informasi mengenai narasumber kita ini ya. Eh, Narasumber kita ini Profesor Muhammad Zaki Fahmi ya, kebetulan adalah Kadep ya, Kepala Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pak Zaki ini alumni ITS ya, S1-nya angkatan 2022 ya, S2-nya juga di ITS angkatan 2007. Lalu pada tahun 2011 beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan PhD di National Taiwan University Science and Technology di Taipei, Taiwan ya, dan selesai pada tahun 2014.
Beliau termasuk dosen yang sangat berprestasi ya. Beliau pernah mendapatkan predikat dosen teladan ya. Terus kemudian ketua program studi berprestasi kedua kali ya. Lalu kemudian Prof. Zaki ini termasuk guru besar salah satunya yang muda ya. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 dengan pidato pengukuhan yang berjudul pemanfaatan atau material berbasis karbon sebagai agen terapi dan diagnostik bagi kemandirian bangsa. Eh, ini sangat linear sekali dengan topik yang akan dibahas pada webinar kali ini ya, yang judulnya itu adalah fluorescent and functional boron attribute carbon dots as an effective drug delivery and phototherapy of cancer. Nah, mungkin tidak terlalu banyak basa-basi. Waktu dan tempat akan saya berikan kepada Pak Zaki. Pak Zaki, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, monggo Pak Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wahyu selaku Ketua HKI Jatim seperti itu, dan teman-teman di HKI Jatim. Terima kasih atas perkenalan yang diberikan tadi. Juga Pak Kausar, staf dosen muda kami yang ini moncer ini, insya Allah luar biasa. Dan juga Bapak Ibu teman-teman HKI Jatim, bersyukur alhamdulillah saya sangat terhormat sekali ini diberikan kesempatan untuk di sini. Kemarin eh, 1 atau 2 bulan yang lalu Pak Kausar sempat berkomunikasi untuk bagaimana diminta untuk Pak Wahyu secara khusus untuk memberikan sharing terkait riset seperti itu. Kemudian eh, sebenarnya ini jadi di bulan yang sama, sebenarnya di hari ini, di bulan ini kami juga diundang oleh AJS untuk sharing juga terkait dengan ada event AJS Fall 2025. Jadi saya berpikiran, mas sekalian saja topiknya yang sama, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi karena itu PPT yang saya berikan tidak mungkin ada, saya kira tidak masalah gitu ya. Sama gitu ya, walaupun ada beberapa update yang kami berikan seperti itu. Jadi mohon mohon izin, tidak bermaksud eh, tidak hormat dengan pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi insya Allah konten materinya akan tetap sama. Saya mohon izin untuk sharing kegiatan atau PPT yang saya ini. Mudah-mudahan dapat terlihat Bapak Ibu. Jadi eh, jadi saya kembali lagi sangat terhormat Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing acara ini. Saya diberkenan untuk memberikan sharing kepada Bapak Ibu, dan tentu saya yakin Bapak Ibu peserta di sini memang ada banyak yang lebih unggul daripada saya seperti itu, sehingga mohon izin untuk men-sharingkan terkait bagian dari riset kami. Jadi kalau tadi Pak Kauser menginformasikan bahwa ini pidato bukan guru besarnya karbon dot gitu ya, hampir selaras tinggi. Jadi sejak saya lulus S3 gitu ya, saya masih istiqomah dengan bidang ini, walaupun ini apa modifikasinya berbagai macam gitu ya. Artinya juga mohon Bapak Ibu juga nanti bisa ini mencermati, dan mungkin juga menjadi peluang yang bagus bila ada kerjasama gitu ya selanjutnya gitu ya terkait dengan karbon dot. Pak Wahyu juga tadi leres sangat benar bahwa aplikasi saya mendesain nanopartikel dan mayoritas digunakan untuk aplikasi ke kesehatan, utamanya ke kanker dan HIV dan beberapa virus lain. Jadi topik yang saya berikan gitu ya, ini sama persis dengan ACS Fall kemarin seperti itu, karena kemarin terbatas pesertanya. Ini saya harapkan teman-teman di Indonesia, terutama yang di Jawa Timur, juga bisa mendapatkan kesempatan untuk ini tahu apa yang saya presentasikan sebelumnya gitu ya di ACS Fall.
Jadi topiknya adalah fluorescent and functional burn attribute carbon dot as efficient drug delivery and phototherapy of the cancer. Jadi di sini pengembangan generasi carbon dot selanjutnya yang dimodifikasi dikhususkan untuk drug delivery dan fototerapi. Ya, apa itu fototerapi? Mungkin drug delivery sudah ini. Yang selanjutnya itu fototerapi mungkin bisa diulas lebih lanjut nanti di paparan saya dan juga nanti diskusi. Jadi izin untuk memulai. Jadi saya awali dari kasus kanker karena ini sejak dulu beberapa dekade sudah menjadi perhatian yang luar biasa. Di tahun 2022 tercatat bahwa ada 9,7 orang gitu ya meninggal gara-gara kasus ini ya, kasus kanker, dan lebih dari 14 ribu 14 juta, mohon maaf, 14 juta kasus kanker yang eh, muncul gitu ya. Agak berbeda 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu 70% kanker itu didominasi Asia sama Afrika, tapi ya sekarang 85% kasus kanker itu ada di benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sehingga ini yang menjadikan ikhtiar dari banyak peneliti untuk eh, menanggulangi penyakit ini itu menjadi lebih besar seperti itu. Dan dari upaya yang telah dilakukan tercatat hanya 30% kasus kanker yang bisa ditanggulangi. Selebihnya treatmentnya adalah treatment konvensional dan tidak tidak membuahkan hasil yang cukup baik seperti itu. Dan diperkirakan bahwa ada 22 juta kasus kanker akan muncul pada waktu 2 dekade mendatang seperti itu. Dan ini sekali lagi eh, mematik semangat dari para peneliti khususnya yang bergelut pada bidang kanker untuk mengembangkan metode-metode pengobatan maupun diagnostik yang efektif dan efisien seperti itu. Dan beberapa metode treatment telah dikembangkan baik itu di negara maju berkembang ya. Di antaranya selain kita yang tahu yang masih dilakukan di Indonesia adalah kemoterapi seperti itu. Jadi apapun itu kalau kanker biasanya ujungnya Bapak Ibu dokter gitu jalan terakhir yang digunakan adalah kemoterapi. Lebih dari itu sebenarnya ada banyak jalan ya yang telah dikembangkan di beberapa negara, belahan negara yang lain seperti itu. Misalkan terapi hormon ya, di mana dengan hormon tertentu gitu ya itu mematik supaya tubuh memunculkan antibodi tertentu seperti itu. Ataupun pembedahan kalau ini ya konvensional seperti itu ketika kemoterapi eh, maaf ketika pembedahan dilakukan kemudian bisa dilanjutkan dengan kemoterapi gitu ya. Kemudian transplantasi tulang gitu ya karena kita dilihat bahwa di tulang juga ada bagian yang efektif untuk ini apa itu namanya tulang belakang ya. Dengan kasus kanker leukemia itu biasanya treatmentnya tulang belakang. Kemudian ada juga imunoterapi ini yang juga masif dan juga hampir bisa mengalahkan kemoterapi. Di Indonesia sudah banyak gitu ya. Imunoterapi dilakukan, kemudian target terapi ini juga konvensional bagian dari kemoterapi. Dan yang terakhir radiation terapi ya. Jadi terapi-terapi yang menggunakan radiasi dan eh, kesemuanya memang dikembangkan tapi juga mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya, dan utamanya aspek yang harus diperhatikan adalah bagaimana pengobatan itu spesifik ke kanker. Jangan sampai kita mengobati kanker tapi yang kena sel normal itu seperti itu. Itu yang terjadi pada kemoterapi secara umum seperti itu. Kemudian side effect ya, efek samping dari pengobatan treatment terapi itu juga harus diperhatikan. Dan itu ya menjadi perhatian khusus untuk mendeklar bahwa pengobatan yang metode yang digunakan itu merupakan metode yang efektif. Dan yang paling utama adalah bagaimana pengobatan efektif dan efisien seperti itu. 3 hal ini menjadi bagian penting walaupun intinya sama yang nomor 3 intinya bagaimana menciptakan metode treatment yang efektif dan efisien. Ya, beberapa nanomaterial itu mencoba untuk dihubungkan pada treatment ini seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ini mungkin kekhususan karena 70% riset terkait dengan nanopartikel aplikasi bidang medis itu ngarahnya ke kanker gitu ya. Karena ini kebetulan bukan satu yang kebetulan gitu ya, atau juga kebetulan, mohon maaf.
Karena ketika seorang didiagnosa memiliki penyakit kanker dan kankernya sudah stadium tinggi seperti itu, biasanya Bapak Ibu dokter gitu ya, ketika mendapati kasus ini, maka ending-endingnya bilangnya, oh ini pembuluhnya sudah pecah gitu, seperti itu. Pembuluh darahnya sudah pecah gitu ya. Ini merupakan kasus yang normal, Bapak Ibu, di mana ketika seseorang mendapatkan kanker ya, menderita kanker, maka ini orang-orang akan mohon maaf, karena kanker itu merupakan sel yang berkembang biak dengan tidak terkontrol, sehingga perkembangbiakan pembelahan dari sel yang begitu cepatnya itu juga mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar, termasuk juga di pembuluh darah. Dan biasanya pada stadium tertentu gitu ya, eh, kanker yang spesifik gitu ya, itu akan merusak pembuluh darah, sehingga di pembuluh darah ada lubang kurang lebih 120 nanometer. Hal ini yang dimanfaatkan oleh banyak peneliti untuk mentreatment kanker menggunakan nanopartikel. Artinya apa? Ketika treatment nanopartikel melalui pembunuh vena gitu ya, maka dimanapun kita mencintikan nanopartikel yang digunakan sebagai pengantar obat atau treatment gitu ya, maka otomatis dia akan ya keluar pada pembuluh darah yang memiliki lubang yang cukup besar gitu ya, sehingga nanopartikel itu bisa rilis. Dan ini merupakan alasan kunci di mana nanopartikel dapat dimanfaatkan untuk treatment dari kanker. Di antara nanopartikel yang ada tentu aspek toksisitas menjadi hal yang utama seperti itu. Dan oleh karena itu beberapa peneliti mencoba untuk mengembangkan nanopartikel menggunakan material-material yang non toksik. Dan di antara itu gitu ya, nanopartikel berbasis karbon diunggulkan. Tercatat beberapa nanopartikel berbasis karbon telah dikembangkan. Kita nanodiamond misalkan ini karena memiliki struktur yang khas gitu ya, seperti diamond. Kemudian dia sangat kuat ya, durability-nya sangat kuat gitu ya, sehingga memungkinkan digunakan untuk disisipi obat sebagai pengantar obat ya. Di samping itu fluoran, kemudian karbon nanotube yang sangat umum kita kenal, dikembangkan tahun 2000-an gitu ya, tapi sudah sangat luas digunakan, memiliki lubang di celah di dalamnya, begitu fluoran maupun karbon nanotube biasanya disisipi untuk obat tertentu, untuk melindungi dia dari pengaruh dari luar. Di samping itu juga ada grafin, dan grafin oxide merupakan material yang serupa dengan karbon nanotube, tapi bentuknya dua dimensi. Jadi kalau karbon nanotube bentuknya adalah kolom, tapi kalau grafin berwujud material dua dimensi. Bagian dari grafin ataupun grafin oxide yang bagian terkecil gitu ya, yang bisa diambil umumnya menunjukkan sifat tertentu gitu ya, sifat optik tertentu yang kita kenal adanya fluoresen, dan ini merupakan khas dari carbon dot ya. Jadi carbon dot merupakan bagian dari grafin atau grafin oxide, tapi memiliki karakter optik karena bisa berfluoresen gitu ya, bisa berfluoresen. Jadi ya, seperti yang ada pada gambar gitu ya. Jadi dia memiliki ketika disinari dengan sinar UV memungkinkan untuk memunculkan warna fluoresen dengan warna tertentu gitu ya. Wujudnya hampir sama seperti grafin pada umumnya gitu ya. Dan material ini memiliki keunggulan selain non toksik dan sifat optik gitu ya, pada mayoritas karbon dot karena banyak sisi aktif dari asam karboksilat maupun hidroksil maupun amin gitu ya, ketika dimodifikasi dengan amin, maka memungkinkan kemudahan dalam dikonjugasikan dengan material yang lain seperti itu. Dan dari jurnal yang 5 tahun lalu gitu ya diterbitkan, sudah banyak aplikasi dari karbon dot pada tidak hanya pada diagnostik tapi juga terapi. Jadi mulai dari diagnostik dikombinasikan dengan beberapa nanopartikel magnetik gitu ya, bisa memunculkan sifat sensitif magnetik gitu ya, ataupun dikombinasikan dengan beberapa obat dan radiasi gitu ya, memunculkan potensi untuk terapi gitu ya. Salah satunya adalah fototermal. Jadi sesuai dengan namanya, terapi fototermal itu terapi yang memanfaatkan cahaya ya, cahaya tertentu, di mana cahaya ini akan dimungkinkan untuk memunculkan sifat panas gitu ya. Dan sifat panas ini
panas gitu ya. Kalau fototermal terapi itu panas, tapi juga memungkinkan dari cahaya itu memunculkan radikal ya ROS gitu ya, oksigen singlet yang berujung pada radikal OH gitu ya. Dan ketika treatment ini nanopartikel ini diberikan ke sasaran yang tepat gitu ya, maka memungkinkan untuk bisa merilis ya radikal OH itu, dan juga diharapkan ROS-nya itu bisa digunakan untuk membunuh kanker seperti itu. Pada penelitian kami sebelumnya ya, kita membuktikan bahwa karbon dot cukup bagus gitu ya, mudah untuk didapatkan gitu ya. Di tahun 2018 saya mempublikasikan bagaimana mensintesis karbon dot dari sisa ini ya, daun bambu seperti itu. Kemudian di tahun 2021 saya mengeksplor potensi penggunaan boron gitu ya, dalam bentuk asam boronik untuk digunakan sebagai modifikasi terhadap karbon dot gitu ya. Dan karbon dot sendiri pada riset sebelumnya gitu ya, itu bisa dimodifikasi dan juga bisa doping gitu ya, dengan beberapa elemen. Ini juga di tahun 2021 ternyata adanya unsur-unsur tertentu dalam boron gitu ya, itu memungkinkan untuk adanya peningkatan sifat optik ya. Dari ketiga publikasi ini gitu ya, akhirnya timbul ide gitu ya, bagaimana pemanfaatan boron dan juga doping terhadap karbon dot ya, agar memberikan efek optik yang lebih dan juga tingkat kespesifikan terhadap target itu menjadi lebih optimal seperti itu. Di samping juga pemanfaatan material-material yang tidak berguna gitu ya, kurang berguna untuk sebagai bahan dasar dari karbon dot. Ya, di tahun ini juga kita menghasilkan paper review gitu ya, terkait dengan bagaimana jauh ini perkembangan dari aplikasi karbon dot ya pada bidang medis, dan dominan yang besar gitu ya, karbon dot dimanfaatkan pada bidang umumnya gitu ya, tidak medis gitu ya, sebagai sensor ya, sebagai sensor, jadi sebagai panel surya ataupun sensor. Kemudian digunakan juga sebagai degradasi fotokatalitik, karena karbon dot dengan pola sifat optiknya itu memungkinkan juga bisa digunakan sebagai photosynthesizer untuk peningkatan gitu ya. Di samping itu, setelah itu ada muncul bioimaging, PTT ya, PDT, dan beberapa di antaranya itu yang merupakan bagian dari photothermal therapy. Jadi kalau kita lihat di paper yang Coordination Chemistry Review itu bahwa pemanfaatan sebagai fototerapi ini mulai dikembangkan untuk karbon dot ya, dan ini merupakan masukan yang bagus gitu ya. Di tahun kemarin terkait dengan photothermal terapi atau fototerapi gitu ya, kami mempublikasikan, tapi ini umum karena kami menggunakan nanopartikel emas dikomunikasikan dengan beberapa nanopartikel lainnya dengan mangan oxide gitu ya, dan ternyata ini juga bermanfaat untuk photothermal terapi. Artinya nanopartikel ini ketika diberikan cahaya ya dalam bentuk laser, sinar laser panjang gelombang 808 nanometer gitu ya, ternyata ada peningkatan suhu ya. Ini secara umum iya normal gitu ya, memungkinkan karena logam sangat banyak digunakan sebagai, apalagi emas, nanopartikel emas sangat banyak digunakan sebagai photothermal terapi. Dan ini memberikan peluang juga bagaimana kalau karbon dot bisa dimanfaatkan pada photothermal terapi gitu ya. Ini yang muncul, ide ini muncul tahun 2023 seperti itu. Jadi yang jadi kendala di sini gitu ya, apakah memungkinkan boron dimanfaatkan sebagai drug delivery terhadap ini agen drug delivery untuk penyakit kanker ya. Sebelumnya saya memanfaatkan boron untuk kombinasi boron dengan karbon dot untuk delivery ke HIV ya, ke HIV dan delivery antigen dari COVID ya, sudah. Tapi untuk yang kanker secara spesifik gitu ya, itu belum ya. Jadi ini memberikan peluang yang jadi masalah gitu ya. Dan bagaimana potensi karbon dot untuk photothermal terapi, ini yang saya maksudkan tadi dari pengalaman publikasi sebelumnya, bagaimana peluangnya untuk photothermal terapi. Ya.
Jadi di tahun kemarin, jadi ya, pada akhirnya kami mempublikasikan satu karya ilmiah gitu ya, di mana kita mensintesis karbon dioksida yang dimodifikasi dengan boron gitu ya. Dan kami mendesain material boron karbon dioksida ini itu sebagai delivery ya, agent, jadi agen pengantar obat untuk kanker sebenarnya. Tapi yang kita pilih obatnya itu obat yang komersial ya, dan mungkin bukan untuk obat kanker sih ya. Kita tahu dengan baik bahwa eh, obat seperti doxorubicin gitu ya, yang terkenal sangat-sangat mahal gitu ya, menjadikan treatment kanker menjadi mahal gitu ya. Itu merupakan obat yang sangat efektif gitu ya untuk treatment kanker. Tapi kita mencoba bagaimana peluang dari obat-obat komersial yang relatif lebih murah gitu ya, dan obat antiinflamasi sebenarnya naproxen itu ya. Jadi di-loadingkan dan bagaimana performanya untuk pengembangan atau untuk treatment dari kanker. Jadi kami mendesain ini, kemudian kita harapkan bahwa adanya boron itu bisa spesifik gitu ya. Jadi boron itu bisa spesifik ke area sel kanker gitu ya. Dan kami menguji secara in vivo seperti itu. Dari karakterisasi gitu ya, di sini dilihat bahwa dari high resolution TEM ada nanopartikel karbon dioksida, walaupun karbon dioksida itu kalau di TEM susah gitu ya, karena kalau Bapak Ibu mengetahui kalau analisa TEM atau high resolution TEM biasanya copper grade itu mengandung karbon ya, ya karbonnya memang karbon amorf dia bukan kristal. Ketika diberikan karbon dioksida yaitu semacam kayak grafin, kristalnya sedikit tapi ukurannya kecil gitu ya. Jadi sangat sulit untuk mendeteksi gitu. Tidak terlalu mudah gitu ya. Tapi alhamdulillah kok dapat gitu ya dikarakterisasi. Kemudian dengan dengan SRD dikonfirmasi adanya karbon dioksida dari golongan mirip grafit gitu ya. Karena database itu karbon dioksida sendiri masih belum ada di JSPDF gitu ya. Kemudian di FTIR, kemudian XPS itu terkonfirmasi bahwa karbon dioksida yang kami sintesis gitu ya, itu sudah terkonjugasi dan atau sudah memiliki sisi aktif dalam bentuk boron seperti itu. Ya, selanjutnya dari uji toksisitas karena ini apa niatnya itu untuk uji in vivo seperti itu. eh, Kami mendapati bahwa secara in vitro secara awal gitu ya, adanya boron karbon dioksida itu ya mampu ini adanya boron karbon dioksida yang dikombinasi dengan naproxen itu mampu mematikan sel kanker ya. Jadi di sini kelihatan kalau ini apa tanpa naproxen eh, kurvanya masih oke, walaupun pada konsentrasi 1000 ppm ya, ini konsentrasi yang sangat tinggi untuk in vitro itu ada penurunan di bawah 80%, tapi overall ini masih acceptable untuk dikatakan sebagai less toxic lah seperti itu. Tapi ketika ditambahkan dengan naproxen maka tingkat kematian dari sel itu ya kematian sel meninggi gitu ya. Di sini diketahui bahwa sel yang hidup sangat kecil gitu ya. Ini menunjukkan bahwa naproxen berpeluang secara in vitro untuk digunakan sebagai obat atau mematikan kanker gitu ya. Dan kami mencoba untuk melanjutkan gitu ya bagaimana efek secara in vitro kematian sel menggunakan flow cytometry dengan adanya naproxen meningkatkan adanya kematian secara nekrosis maupun apoptosis seperti itu. Ini menjadi kunci yang bagus untuk melangkah ke tahapan in vivo seperti itu. Pada in vivo kami mencermati dari mencit yang kami gunakan ya, itu tidak ada perubahan berat badan yang signifikan ditunjukkan pada gambar D seperti itu ya. Jadi karena sebelumnya kami menginduksi mencit dengan kanker, kemudian kita treatment dengan ini setelah tumornya muncul gitu ya, kita treatment dengan nanopartikel boron karbon dioksida ya. Dan dari berat badan gitu ya relatif sama kecuali yang naproxen gitu ya, hanya naproxen saja ini terjadi penurunan, di samping juga faktor lingkungan juga dimungkinkan adanya stres yang berlebih terhadap naproxen gitu ya. Selanjutnya dengan volume tumor gitu ya. Jadi karbon dioksida yang di-loading dengan naproxen gitu ya, ketika dibandingkan dengan pemberian naproxen saja ataupun dibandingkan dengan kontrol negatif gitu ya.
maka di sini massa tumor setelah ini ya, berangsur turun ya hingga ke hari 33 ya, maaf 30 ya. Dan ini berbeda dengan pemberian abortion saja, dan berbeda juga dengan sangat signifikan ketika kontrol negatif gitu ya, di mana massa tumor naik gitu ya. Pada uji histopatologi didapatkan, dan uji ini ya, pengambilan organ ginjal, liver, dan pankreas ditunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya ketika treatment ini diberikan ke mencit gitu ya, maka aspek dari ginjal untuk aspek ekskresi gitu ya pada cairan gitu ya, hati dan juga pankreas relatif normal seperti itu, tidak banyak perubahan. Uji histopatologi juga menunjukkan hal yang serupa, dan uji darah juga relatif aman gitu ya. Di samping juga massa tumornya menjadi kecil. Ini merupakan hasil yang cukup mengembirakan, di mana kita berpeluang untuk mengembangkan pemanfaatan obat kanker baru gitu ya, yang diambil dari obat komersial yang tidak spesifik ke kanker, tapi ini bisa mengecilkan massa tumor seperti itu. Tetapi tentu Bapak Ibu berpendapat bahwa bagaimana ketika kan obatnya bukan obat kanker kan gitu ya, tapi dia bisa mengecilkan kanker. Nah, efeknya seperti apa? Ya ke bagian lain, tentu saja dengan adanya boron harapannya bisa lebih spesifik ke arah kanker. Di samping juga adanya lubang di pembuluh yang 120 nano itu akan mengarahkan karbon bisa spesifik ke sel kanker, bukan ke sel normal. Selanjutnya, kami mengembangkan fototerapi, aplikasi karbon untuk fototerapi, di mana Bapak Ibu tadi saya menginformasikan bahwa sebelumnya penggunaan logam itu sangat mungkin untuk dimanfaatkan pada treatment fototermal terapi ya. Dan di sini kami mencoba beberapa peluang, seperti salah satunya yang sekarang lagi ongoing adalah pengembangan komposit ya. Ini core cell gitu ya. Jadi magnetit dikombinasikan dengan karbon gitu ya. Dan rutenya kami mensintesis ini, kemudian setelah jadi ujinya korsel, kemudian kami berikan laser, dan terbukti gitu ya, secara lab gitu ya, terjadi peningkatan peningkatan dari komposit ini gitu ya, di mana peningkatan dari komposit itu dari thermal dengan pemberian laser itu sebanding dengan konsentrasi yang diberikan. Ini hasil yang menggembirakan seperti itu, menunjukkan bahwa Fe3O4 juga memberikan peluang untuk fototerapi, tidak hanya yang masif sejauh ini seperti nanopartikel emas, nanopartikel perak, nanopartikel Mn, dan sebagainya. Ternyata Fe3 yang relatif lebih easy, lebih mudah dibuat gitu ya, itu memberikan pengaruh yang cukup baik untuk thermal terapi dengan thermal check untuk ini diketahui bahwa terjadi peningkatan suhu hingga ke 600 untuk Fe3O4 at carbon pada konsentrasi 1000 ppm seperti itu. Sekarang lagi studi in vivo ongoing, dan sudah in vivo, tinggal evaluasi bagaimana prosesnya secara in vivo seperti itu. Lebih lanjut, selain Fe3O4, kami juga mengembangkan yang lebih baru lagi, bahwa modifikasi karbon dengan TiO2 gitu ya, itu apakah memberikan peluang pada fototermal terapi gitu ya. Di sini kami dengan cara yang sama kami mengembangkan dengan mengganti Fe3O4 dengan TiO2 seperti itu. Kita tahu TiO2 sangat sangat banyak digunakan karena semikonduktor yang cukup bagus gitu ya, dengan bandgap yang menarik gitu ya, karena memungkinkan untuk menginisiasi adanya oksigen singkat, termasuk juga munculnya UH radikal. Dan dengan cara yang sama gitu ya, kami kemudian mencoba, ini juga lagi ongoing, kami membagi menjadi 5 jenis gitu ya, yaitu kanker sehat, kanker yang diinduksi dengan mencit sehat, mencit yang diisi dengan kanker, kemudian mencit sehat,
sorry, mencit yang diinduksi dengan kanker yang ditambahkan TiO2, kemudian mencit yang diinduksi dengan kanker ditambahkan TiO2 plus laser, ini yang jadi highlight untuk riset ini, dan juga mencit sehat, bukan mencit kanker tapi mencit sehat yang di treatment dengan TiO2 dan laser ini untuk menguji efektivitas dari laser dan TiO2 pada toksisitas. Dari eksperimen yang dihasilkan secara in vitro ditunjukkan bahwa sistem TiO2 at carbon dot ini memungkinkan untuk memunculkan oksigen singlet secara signifikan. Jadi ini uji dengan TMB, ya, TMB itu tuh untuk melihat oksigen singlet gitu ya, yang dihasilkan dari suatu material dan diuji secara in vitro. Didapatkan bahwa pemberian ini nanopartikel TiO2 at carbon dot gitu ya, dengan waktu yang cukup lama gitu ya, yang diberikan itu mampu meningkatkan jumlah oksigen singlet yang dihasilkan. Oksigen singlet ini salah satu pemicu selain OH radikal untuk dalam fototerapi untuk memunculkan dampak buruk terhadap kanker seperti itu. Jadi ROS ya seperti itu. Dan dari pengujian dari metode ukuran kanker gitu ya, kita dapatkan bahwa untuk kesemuanya baik itu yang kontrol positif gitu ya, kontrol negatif, mohon maaf, kanker yang diinduksi tapi tidak yang diberikan TiO2 gitu ya, eee, itu menunjukkan adanya penurunan diameter dari kanker, walaupun treatment-nya nggak 1 kali, tapi men-treatment secara 3 kali secara berjenjang gitu ya, dengan selisih 1 hari gitu ya. Ternyata juga treatment ini diberikan laser selama 2 menit seperti itu. Hanya dengan 2 menit, eee, ya masa dari tumor, masa dari kankernya bisa turun seperti itu. Dan selanjutnya secara in vitro kami mencoba untuk kembali lagi untuk mengecek munculnya efek dari OH radikal ataupun oksigen singlet. Di sini kami menggunakan Guanidine assay gitu ya untuk melihat inflamasi yang stres oksidatif yang muncul, dan juga TNF alfa yang digunakan untuk menguji inflamasi gitu ya. Dari yang jadi highlight di sini P2 gitu ya, ditunjukkan bahwa dibandingkan dengan P3, kanker yang dibandingkan dengan P1, K0 dan K1 yang merupakan kontrol, dan P1 yang tanpa diberikan laser gitu ya, eee, nilai dari GSH maupun TNF alfa itu turun gitu ya. Bahkan untuk TNF alfa dari P2 itu sangat turun dibandingkan juga dengan P3 yang tanpa adanya kanker, hanya treatment dari TiO2 at carbon dot dengan laser seperti itu. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan tingkat GSH itu menunjukkan bahwa sistem ini TiO2 at carbon dot sangat bermanfaat untuk menurunkan kanker, karena ada indikasi bahwa mengecilnya kanker itu akan menurunkan stres oksidatif dari tubuh seperti itu, dari area yang ada kanker itu. Dan TNF alfa juga menunjukkan bahwa adanya treatment dengan TiO2 at carbon dot dengan laser itu menunjukkan adanya eee iya, pola eee, penahanan untuk inflamasi gitu ya. Tapi menariknya dari gambar ini dari TNF alfa ketika tikus tanpa diberikan laser, sorry, tanpa diberikan kanker, hanya diberikan TiO2 dan laser, itu sangat tinggi ya inflamasinya, dan ini juga direkam secara visual ya. Karena ini yang menjadi sesuatu yang tanya gitu ya. Kenapa kok tanpa ada kanker gitu ya diberikan nanopartikel, diberikan laser, inflamasinya tinggi banget gitu ya. Tapi ketika ada kanker ya, untuk disuntikan di area kanker gitu ya, maka inflamasinya jauh-jauh menurun, dan dibandingkan dengan kontrol positif ataupun dibandingkan dengan kontrol negatif maupun kontrol yang lain seperti itu. Ini menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk bisa dikaji. Eee, dari uji darah gitu ya, dapat dilihat bahwa semua parameter darah pada kondisi yang normal gitu ya.
relatif normal kalau bisa saya katakan, dan ini membuka peluang lebih lanjut untuk pemanfaatan desain ini TO2 at carbon dot untuk aplikasi ke praklinis maupun klinis seperti itu. Dari uji histopatologi juga didapatkan bahwa adanya data dari yang di sini yang P2 yang di highlight itu ya, adanya laser itu masih oke gitu ya, walaupun ada peluang inflamasi muncul gitu ya. Di P3 inflamasi kebetulan ini mungkin obyeknya kurang gitu ya, harusnya tinggi inflamasinya untuk yang P3 gitu ya, tapi di sini tidak dilihat. Tapi untuk kesemuanya kecuali K1 yang memang ada masa sebagai kontrol tumor gitu ya, maka masih ada tumor di sini, untuk selebihnya tidak didapatkan seperti itu. Jadi di sini induksi dengan besopirin dinyatakan berhasil untuk menginduksi si mencit dengan adanya tumor gitu ya, dan adanya PDT menyebabkan massa tumor menjadi hilang gitu ya, atau berkurang. Kemudian ya, dibandingkan dengan P1, dibandingkan dengan P2 gitu ya, memang agak berbeda gitu ya. Kasus kerusakan yang ditimbulkan agak berbeda, tapi untuk P2 dinilai lebih aman seperti itu. Ya, Bapak Ibu, bagian dari apa yang saya uraikan tadi sudah masuk ke jurnal tahun kemarin seperti yang saya katakan, walaupun saya mengambil datanya untuk Bapak Ibu sekilas-sekilas gitu ya. Jika Bapak Ibu ingin mendalami lebih lanjut, monggo bisa mengakses di jurnal ini gitu ya. Dan tadi juga sebenarnya ada banyak data gitu, tapi seperti data konvokal seperti itu untuk memastikan bahwa boron itu bekerja spesifik ke arah kanker, itu kami sudah buktikan pada jurnal molekular farmaseutik ini seperti itu. Dan ini yang benar-benar terbaru gitu ya, saya dapatkan baru tadi pagi dari kolega yang dari Australia gitu ya, dia 1 bulan yang lalu main ke sini gitu ya, minta karbon dioksida saya kasih, kemudian dengan desain khusus yang saya modifikasi dan dicobakan kepada avian flu gitu ya. Dan cukup menarik di sini ketika ini sebagai kontrol positif gitu ya, hanya virus saja gitu ya. Di sini dari uji saya butuh konfirmasi ini, didapatkan bahwa adanya virus itu tidak menimbulkan ini, semacam kayak uji MTT seperti itu. Adanya karbon dioksida dengan virus gitu ya, itu tidak mempertahankan jumlah sel viabilitas yang ada gitu ya. Tapi ketika dimodifikasi karbon dioksida gitu ya, dengan beberapa konsentrasi, maka bentuknya hampir selaras dengan sel gitu ya. Dan ini menjadi peluang bagus bahwa desain boron dengan karbon dioksida itu mampu menghambat virus gitu ya, untuk di sini untuk flu, virus influenza seperti itu. Ini menjadi peluang yang bagus untuk dikembangkan dengan seperti yang ada di teman-teman yang ada di Australia, untuk bagaimana menciptakan obat flu khusus, karena 1 bulan kemarin dia bilang bahwa nanti akan ada pandemi lagi gitu ya, karena kasus flu itu, dan flu yang ini virus yang ini dari flu influenza gitu ya. Saya tidak tahu gitu ya, dan dia sangat gembira, kami juga sangat gembira adanya peluang baru dari obat berbasis karbon dioksida seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan bahwa karbon dioksida dapat digunakan untuk deteksi dan terapi secara aman gitu ya, untuk penyakit kanker. Kemudian adanya beberapa fungsi dari karbon dioksida memungkinkan memudahkan untuk adanya modifikasi dengan beberapa nanopartikel lain ataupun obat gitu ya, baik secara fisik maupun secara kimia. Terkhusus adanya modifikasi dengan boron memberikan dampak yang signifikan seperti itu pada aplikasi ke kanker gitu ya. Di sini walaupun saya tidak menggunakan, kami punya doxorubicin, tapi kami mencari sesuatu yang lebih menantang, mengembangkan obat komersial yang bisa diaktifkan gitu ya, untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pada sel kanker. Kemudian adanya konjugasi dengan logam gitu ya, meningkatkan kemampuan dari karbon dioksida untuk digunakan sebagai fototelomer terapi. Pada slide yang terakhir saya berterima kasih, mohon maaf ini fotonya nggak update gitu ya. Jadi terima kasih pada semua kolega dan teman-teman yang membantu dengan gigih saya, baik yang di lokal, kami punya TDC gitu ya, Institute of Tropical Disease dari Universitas Erlangga, merupakan rekan-rekan di BRIN, ITB, IPB dan ITS yang membantu, juga kolega-kolega dari luar yang
sangat baik kepada saya gitu ya, sehingga membantu kami untuk mengembangkan bidang ilmu ini. Kiranya itu dari kami. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan sangat gembira kalau ada yang ingin dikonfirmasikan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kausar. Baik, Pak Zaki, terima kasih atas penjelasannya ya. Materinya sangat menarik sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ketentuannya adalah peserta raise hand terlebih dahulu, lalu moderator akan mempersilahkan. Dan kemudian untuk peserta yang memang kesulitan untuk menghidupkan mic, mungkin bisa lewat eh, chat box seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, ini Bu Titik Taufikur Rohmah. Monggo, Bu. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya tidak on cam ya. Eh, Oke, Eh, Prof. Monggo, salam sehat. oke. Alhamdulillah sehat. Zaki, plus sekali untuk presentasinya sangat-sangat menarik. Ya, saya pun juga mengembangkan nanomaterial, tetapi nanogul. Memang ilmunya tidak bombastis Pak Zaki ya, dengan lasernya, lalu juga dengan fototerapi ya. Nah, kalau saya kan sederhana saja, itu nanogul saya suntikkan untuk orang kanker dan sebagainya, karena mekanismenya sudah ditemukan ya, bagaimana sel kanker berinteraksi, radikal bebas berinteraksi dengan nanogul itu. Nah, yang sangat menarik buat saya yang disampaikan Pak Fahmi Pak Anu tadi ya. Jadi untuk terapi ini karbonnya itu tidak ambil bagian ya, tetapi eh, segmen-segmen di sampingnya itu yang menyebabkan munculnya oksigen yang reaktif ataupun OH reaktif seperti itu, atau mekanisme mungkin ada yang saya terlewatkan ya. Jadi karbonnya tadi itu eh, interaksinya atau aktivitasnya di mana nih Pak? Selain laser dan juga terbentuknya ini apa itu oksigen singlet dan juga yang radikal dari OH itu yang untuk penembak penembak kankernya, yaitu penembak kankernya. Lalu saya bisa memahami obatnya menjadi sangat-sangat berkhasiat karena kan sel sudah kondisi agak lumpuh begitu ya, kena bombardir dari oksigen aktif maupun OH aktif ya. Lalu dengan konsentrasi kecil saja itu ya sudah mati itu yang sel-sel kanker itu. Nah, saya kok belum nangkep karbonnya itu loh kan, yang menjadi topik hari ini kan karbonnya ya, tapi karbonnya kok tidak menunjukkan ini apa aktivitasnya, atau saya yang terlewat. Mohon mohon pencerahannya anu apa Bapak, terima kasih. Monggo, Pak Zaki mungkin bisa Baik, terima melanjutkan. kasih Prof. Uti. Nggih, matur nuwun sangat. Memang ini bukan tidak dijelaskan, saya sembunyikan gitu ya. Mohon maaf, tapi saya bongkar di sini Pak Ibu. Jadi ketika karbon dot ya memiliki sifat optik ya, pada dasarnya untuk sifat nanomaterial yang memiliki sifat optik itu optik, mohon maaf, jadi belepotan gitu ya. Eh, kan misalkan ini dari nanopartikel emas ya, good nanopartikel gitu ya. Warna merah kan dihasilkan karena ada band gap yang merenggang seperti itu nggih. Dan Ya, band gap ini nilainya nilai energi untuk gapnya ini gitu ya, untuk gap antar orbital ini itu selaras dengan warna komplementer dari warna merah. Alhasil karbon dot warnanya merah gitu ya. Mohon maaf, nanopartikel emas warnanya merah seperti itu. Itu yang secara teknis dialami oleh nanopartikel emas. Bagaimana dengan karbon dot? Ya, karbon dot tentu saja sifat optik yang dihasilkan itu karena kembali lagi ada perenggangan orbital. Kalau saya mengatakan band gap tidak seperti band gap seperti itu, karena kalau band gap spesifik ke area tertentu di gap itu. Tapi kalau karbon dot yang merenggang ini acak-acakan seperti itu, sehingga itu secara kami sudah meneliti bahwa atau teman-teman yang bidangnya grafin atau karbon dot mengetahui bahwa
diberi energi panjang gelombang eksitasi berapapun dia masih memancarkan emisi seperti itu. Jadi orbitalnya itu tidak teratur seperti itu. Tapi masih sama gitu ya. Ketika dia diberikan foton gitu ya dari laser atau gelombang elektromagnetik seperti itu, sinar tampak gitu ya. Yang terjadi adalah elektron-elektron pada sisi bawah itu naik ke atas. Naik ke atas ini kemudian ada beberapa yang kembali lagi dengan memancarkan energi fluorescence. Itu akhirnya muncullah ini warna-warna seperti itu ya. Dia bisa berfluorescen karena perenggangan dari orbital itu menyebabkan ketika elektron tereksitasi, ketika turun gitu ya, ada beberapa elektron yang memiliki energi ketika turun sama seperti energi sinar tampak gitu ya dengan warna-warna khusus seperti itu. Terus perannya gimana untuk fototermoterapi gitu ya? Jadi pola semacam ini walaupun ini ya terlalu smooth ya, itu sama seperti peranan dari photosynthesizer untuk thermal ya, untuk solar cell dan sebagainya seperti itu. Di mana dominannya adalah memanfaatkan kombinasi mungkin yang terakhir ya TiO2 dikombinasikan dengan fotosintesis tertentu gitu ya. Harapannya apa? Memicu supaya elektron dari yang TiO2 yang ground state ya itu bisa dibantu untuk ke excitation state gitu ya dari TiO2 gitu ya. Jadi photosynthesizer gunanya sebagai pijakan membantu supaya smooth gitu ya. Perkara TiO2 ini digunakan kalau kembali lagi sama digunakan untuk di rearrangement ke tetangganya ke molekul tertentu sehingga TiO2 bisa menghasilkan radikal gitu ya. Itu ternyata lebih bagi TiO2 itu lebih gampang, lebih enak ketika elektron yang dari excitation state itu di rearrangement diberikan ke molekul sebelahnya sehingga lebih lanjut menjadi radikal gitu ya. Tapi kalau karbon di sini gitu ya, harapannya sama dia sebagai pijakan gitu ya. Dan dia kalau TiO2 harapannya tadi elektronnya tidak usah kembalikan lagi, tapi kalau dikembalikan lagi ya diterima sama karbon gitu ya. Ada fluoresen gitu ya yang harapannya nanti bisa digunakan untuk deteksi gitu ya. Ataupun kalau TiO2 nggak mau digunakan sebagai ini, nggak mau digunakan dikembalikan ke karbon maka digunakan ke tetangganya yang harapannya menghasilkan oksigen singlet dan radikal bebas pada akhirnya seperti itu. Jadi karbon itu semacam kayak membantu gitu ya dia untuk menyemutkan adanya elektron excitation state dari suatu elektron. Perkara dia itu berperan hendaknya untuk photothermal terapi tentu kalau untuk menghasilkan panas tidak ya. Jadi dia hanya penghubung gitu ya, menjalin gitu ya. Karena tadi dia memiliki banyak functional group, dia bisa ngikat Fe3O4 gitu ya, ataupun apalagi kalau material-material yang memiliki sisi aktif juga itu akan sangat mudah diikatkan secara fisik maupun secara kimia gitu ya. Harapannya yang bekerja tadi kalau Fe3O4-nya yang bekerja gitu ya untuk fototermoterapi gitu ya. Karbon membantu apa? Untuk menyerapkan sinarnya ya. Jadi sinar laser diberikan itu diolah oleh karbon gitu ya. Akhirnya disumbangkan ke Fe3 supaya Fe3 melaksanakan tugasnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Prof. Nggih, terima kasih sekali ya, memicu saya untuk belajar lagi ini ketinggalan banyak. Tentu wah jenengan senior Terima saya ini kasih. luar biasa nih. Terima Pak kasih. Kausar, Pak Kausar, mohon maaf saya minta waktu mau tanya ini. Oh iya Pak Yusuf Iya, niki monggo, nggih monggo. ini Monggo, Pak Mbak Yusuf. Ureksanya kimia UNER nih beliau. Salam sehat Pak Nah, ini Yusuf. sinau. Injih, moga-moga. Dan Juga pendekarnya LPPOM MUI loh. Loh nggih, oh pendekar kemana-mana Bu, wis semuanya Ya, dikalahkan wis Pak Yusuf niki. oh, itu saya kan bukan luar biasa tapi biasa di luar. Nggih. Pak Jaki gini, Ampun. ya tanya ini bukan tanya itu. Jadi yang dimaksud dengan karbon dot ini kan kalau lihat artinya kan bukan artinya itu partikel yang tidak hanya yang digunakan kalau tidak salah tadi ya yang digunakan sebagai pembawa itu atau pentransfer itu tidak walaupun komponen karbon C itu kan tunggal C karbon ya C612 tapi bentuknya kan apa ini seperti pada intan, ya, intan tadi, ya. Artinya itu bukan tunggal, tapi susunan bentuk yang hanya terdiri dari karbon.
tetapi ada komponen lain tadi yang mengandung gugus lain. Gugus lain itu ada OH dan sebagainya itu. Oke. Nah, misal Pak Jaki yang dasar gini, ya ini berkaitan dengan obat tadi. Misalnya naproxen. Misal, kalau naproxen sendirian tanpa didot ya, dengan apa itu, nah itu pernah ditentukan dengan pasti ada studi awal ya apa ini efektivitas naproxen sendirian sama ya di bawah oleh apa satu. Yang kedua tadi kalau mekanisme tadi ada UH-nya dan sebagainya. Nah, itu berarti artinya kayak jadi fungsi dari karbohidrat ini sebenarnya tidak seperti apa ini eh, katalis seperti katalis, tapi katalis hanya membawa itu. Tapi lihat OH-nya yang keluar, itu berarti interaksi. Jadi seolah-olah bersinergi dengan efektivitas dari naproxen gitu ya. Nah itu satu di naproxen itu. Di TO2 tadi saya dengar proses proses eksitasi dan kembali rilis. Nah, jadi eksitasi membutuhkan energi, kembali ke tingkat semula itu melepaskan energi, gitu ya. Nah, energi sesuai dengan dan mungkin energi itulah yang apa ini yang membantu dari bersinergi untuk membunuh sel kanker, gitu ya. Nah, jadi kira-kira artinya bahwa ini saya juga ya. Jadi misalnya pada bahan obat kalau tadi TO2 sama Fe3O4 itu kan oksidator itu, oksidator yang oksidator dan proses oksidasinya itu membantu untuk apa mengurangi menyembuhkan atau apa gitu dari kanker itu. Nah, kira-kira ya apa yang saya bilang. Jadi mekanisme tadi Pak, berarti jadi tergantung pada material apa ini karbonnya itu yang gitu ya, 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 ya. Ya Pak ya Pak Oh, ya begini kalau pendekar LP POM itu kalau menjelaskan, sangar gitu ya. Kalau orang Jawanya gitu luar biasa. Leres Pak Yusuf. Jadi terkait dengan kok ya kebetulan ya pola dari naproxen dikomunikasi dengan Ramprodot kemudian ini saya belum meloading obat ke misalkan TO2 atau Fe3O4 ataupun dengan karbon dot belum saya loadingkan dengan ini naproxen ya karena harapannya dengan hanya TiO2 at carbon dot ataupun Fe3O4 at carbon dot itu sudah bisa menyembuhkan tanpa adanya naproxen ya. Tapi ketika ini dibandingkan kedua-duanya gitu, jadi naproxen itu carbon dot dengan naproxen itu loading ya, dia sebagai pembawa saja gitu ya. Dan tentu saja aspek kalau membawa saja tidak spesifik bukan namanya pembawa seperti itu. Dengan adanya boron itu harapannya bahwa adanya boron ini mampu mengantarkan dengan baik, tidak kesasar istilahnya kepada sel normal gitu ya, ngarahnya ke sel kanker gitu ya. Itu fungsinya dari boron. Adapun yang ini boron dengan kombinasi TO2 ataupun Fe3O4 itu memang sudah ada pembawanya sendiri gitu ya untuk ini mengantarkan gitu ya, membunuh istilah seperti itu ya, di mana prinsipnya menggunakan OH radikal atau ROS seperti itu. Dan harapannya spesifik ke arah sel kanker. Tadi sudah dibuktikan bahwa bisa spesifik gitu ya. Memang ini naproxen ya sudah dilakukan uji Pak Yusuf. Kalau tadi di slide yang saya berikan tadi kami membandingkan untuk TO2 at carbon dot kami membandingkan dengan treatment naproxen saja dan ternyata memang tidak terlalu efektif ya, tidak terlalu efektif ketika naproxen diberikan dan ini juga memang wajar gitu ya. Saya pernah menguji di kedokteran seperti itu, kemudian ada ini S3 penggunaan naproxen juga untuk aplikasi lain gitu. Itu yang berbau kanker gitu ya.
Tapi itu sama pembimbing dari kedokteran gitu, ini bukan obat kanker gitu. Oh ya, ya berarti benar memang bukan obat kanker gitu ya. Dan dibuktikan bahwa naproxen saja memang tidak efektif. Tapi ketika dikomunikasikan dengan karbondat, ini mampu diarahkan seperti itu hanya ke area kanker saja gitu ya. Naproxen sendiri berbasis asam dan ini ya apa, sangat secara in vitro gitu ya, itu sangat-sangat menguntungkan ketika mekanisme endositosis, mekanisme masuknya si obat ini dengan ke dalam tubuh dari bagian dari sel kanker, itu memang dominan akan efektif dengan fase asam. Jadi serba kebetulan gitu ya, ternyata bisa seperti itu. Dan ini ketika dibandingkan dengan OH radikal yang kalau dibandingkan oksidatif gitu ya, dari Fe3 oksidator dari Fe3O4 sama TiO2 gitu ya. Kami malah berharap bahwa Fe3O4-nya tetap seperti itu, tidak terurai atau tidak teroksidasi atau tereduksi seperti itu supaya ya menunjukkan stabilan, karena salah satu prinsip untuk pengaplikasi obat ke dalam tubuh gitu harus stabil gitu ya. Kalau tidak stabil, obatnya Fe3O4-nya berubah menjadi Fe3+ atau Fe2+ gitu ya, itu akan malah meracuni kan gitu ya. Kami mendesain supaya obat itu memang bentuknya stabil, tidak akan terurai kembali seperti itu. Jadi memang tapi ini masih kajian karena ongoing research gitu ya. Jadi ada beberapa parameter yang harus kami pertimbangkan sebelum ini bisa dipublikasikan dan juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Makaten Pak Yusuf. Oke, Matur nuwun. Terakhir, kalau Nggih, boleh terakhir nggih, ya, nggih. gini. Ya, buronnya itu kalau di situ kan asam borat H3PO3. Nggih, Jadi dengan komposisi OH3 yang nggih, optimal gitu ya. Jadi nggih, di OH3 optimal itu kalau lihat mekanismenya gitu, juga artinya mudah-mudahan itu bisa dikembangkan gitu. Dan terakhir, Pak, nggih. pada penggunaan untuk pengobatan, berkaitan dengan obat, sediaan ini itu bentuknya apa saja? Artinya kalau dalam aspek farmasi itu tablet, apa sirup, apa disuntikkan, apa gitu, nggih? Ya artinya iya apa jadi dalam aplikasinya. Iya, jadi kami merancang bahwa obat ini wujudnya koloid ya, koloid nanopartikel, jadi cair seperti itu, Pak Yusuf. Karena treatmentnya kami saat ini melakukan dengan kasar-kasar, nantinya kami menginduksi kanker yang terakhir, kanker payudara, maka induksinya di kanker payudara, obatnya ditaruh di area kanker payudara. Tapi pada hewan coba yang selanjutnya yang lebih kompleks, yang lebih besar, treatmentnya sebenarnya intravena, karena itu yang paling aman seperti itu. Matur suwun, nggih, Sami-sami, alhamdulillah. sehat selalu, Saya dapat Pak Yusuf. nggih. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya yang sangat bombastis. Bombastis ya, bom-bom lah. Baik, Bapak Ibu, Kalau apakah ada kalau pertanyaan bom-bom lagi? kan berarti permainan motor-motoran bom-bom. J. Nggih, monggo Ya. bisa di Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ke Bapak Pietro Amigos. Oke, silakan Bapak Pietro. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Juga Ya. terima kasih juga atas pemaparan dan ilmu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, saya Pietro, Pak. Di sini saya masih merupakan mahasiswa di ITS. Jadi saya izin bertanya karena saya sendiri pengetahuan saya masih cukup awam tentang kanker dan nanopartikel. Di sini saya yang masih kurang menangkap itu bagaimana dengan obat yang dibawa oleh karbon dot itu sendiri bisa spesifik menyerang sel kanker saja. Penangkap saya tadi berdasarkan ukurannya ya Pak ya. Terus apakah dengan dari adanya doping boron tadi bisa membuat karbon dot tadi semakin spesifik untuk menyerang sel kanker saja? Lalu apa kriteria dari kenapa dipilih boron? Apakah ada mungkin beberapa unsur lain yang kriteria unsur apakah yang mungkin menarik untuk dijadikan doping dari karbon dot? Dan mungkin terakhir Pak, sekilas tadi juga dijelaskan peluang potensinya selain digunakan selain sel kanker, ternyata juga bisa digunakan untuk menggambar virus. Itu cukup menarik dan saya ingin bertanya juga Pak, bagaimana
mekanismenya bisa karbon tadi menghambat virus. Mengingat kalau setahu saya virus itu kan ukurannya juga jauh lebih kecil lagi daripada sel kanker. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, monggo Pak Zaki. Jawab. Pak Zaki masih di mute. Oh, maaf. Terima kasih Pak Petro. Jadi Mas Petro ya, Mas Petro. Jadi tadi yang pertama tentang obat naproxen sebagai obat kanker gitu ya. Ini saya takut juga dimarahi ketika teman-teman dari para dokter gitu ya. Oh, naproxen dinggo kanker itu sesuatu yang ini ya. Eh, eh, jadi kami mendesain bahwa obat naproxen ini berikatan secara fisik gitu ya. Kami tidak mendesain secara kimia. Karena ketika tadi saya sempat menyinggung bahwa mekanisme karbon dioksida bisa masuk ke dalam sel, yaitu menggunakan prinsip namanya endositosis. Jadi ada sisi aktif dari permukaan kanker, gitu ya, itu bisa ngeling match dengan sisi yang fungsi tertentu dari karbon dioksida, gitu ya. Jadi apa itu, gitu ya? Eh, yang dimaksud di sini adalah kalau dari sisi karbon dioksida ada boron tadi, gitu ya. Jadi boron, dihidroksiboron. Kemudian ini yang jadi kunci juga, gitu ya. Ketika kita memanfaatkan aplikasi dari nanomaterial kita ke tertentu, gitu ya, kita harus tahu di target tertentu itu ada gugus fungsi apa atau ada reseptor apa, gitu ya. Gitu. Dan reseptor itu harus spesifik, tidak ada di sel-sel yang lain, gitu ya. Salah satu yang yang ada dominan pada sel kanker adalah sialic acid, asam sialik, gitu ya. Ini sejenis karbofosfat, gitu ya, yang ada yang overexpress yang menyelimuti di sisi permukaan kanker. Di sialic acid itu ada dihidroksil yang bentuknya cis, gitu ya. Kalau teman-teman dari kimia, kalau cis itu ya satu arah, gitu ya. Ada dihidroksil bentuknya cis dan nyambung, berdampingan, gitu ya. Gugus fungsi seperti ini sangat efektif untuk berikatan dengan asam folat, gitu ya. Asam folat, sehingga dari teknik itu yang pertama di permukaan dari sel kanker itu akan click and match dengan boron dengan sialic acid, gitu ya. Selanjutnya terjadi mekanisme endositosis. Endositosis itu jadi permukaannya mengkerut, gitu ya. Dari permukaan membran itu mengkerut, semacam kalau mau makan, gitu ya. Mulut kita mau makan, jadi sel itu juga akan membentuk bubble sendiri, gitu ya. Di mana di sini ada proses asam, gitu ya, pemberian asam dari sel kanker itu sendiri. Dan ini fungsinya dari naproxen yang berikatan fisik, gitu ya. Jadi ikatannya fisik, bukan ikatan kimia, sehingga mudah untuk lepas. Nah, ya seperti itu. Itu mekanisme dari bagaimana karbon dioksida secara umum yang kita harapkan untuk bisa menunjukkan ini kemampuannya bisa mengantarkan obat, gitu ya. Dan itu saya rasa menjawab pertanyaan pertama dan yang kedua, gitu ya, bagaimana tentang obat dan bagaimana tentang bisa spesifik. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan potensi sel kanker untuk tadi ada spesifik menggambarkan kanker, gitu ya. Ya, memang itu adalah ini istilahnya fitrahnya si karbon dioksida, karena dia bisa berfluorescence, dia digunakan sebagai marker, ya. Marker awalnya memang digunakan untuk marker, gitu ya. Ketika dimodifikasi dengan boron, gitu ya, maka jatuhlah itu bisa spesifik ke sitoplasmanya sel, gitu ya. Akhirnya hanya sitoplasmanya sel yang menyala ketika dikasih mikroskop fluorescence, gitu ya. Jadi memang sebelum ini, gitu ya, memang kebanyakan karbon dioksida digunakan sebagai marker, penanda, gitu ya, berbasis fluorescence. Jadi bisa lebih efektif karena tadi ada ikatan gugus fungsi boron yang bisa spesifik ke arah ini, ke arah ke arah sel kanker. Selain boron apakah ada, gitu ya? Pasti ada, gitu ya. Saya berpikiran bahwa ini kalau Mas Petro yang mungkin ambil ini ya kimia polimer, gitu ya, kalau di bidang, gitu ya.
Kalau masih belum gitu ya. Nanti kalau di bidang kimia polimer itu di ujung-ujung itu ada model polimerisasi baru namanya living polymerization gitu ya. Polimerisasi yang hidup gitu ya. Di mana polimerisasi itu monomernya akan terus proses propagasinya itu terus berjalan sampai monomernya habis. Kalau monomernya habis dia keadaan steady gitu ya, aktif tapi ya diam gitu ya. Nanti kalau ada monomer lagi dia nyambung-nyambung lagi. Itu dikatakan sebagai living polymerization. Lah, di antara living polymerization itu ada ini cationic polymerization. Jadi polimerisasi yang sisi aktifnya itu kation gitu ya. Ya, kation. Oh, sorry, anionic polymerization, anion. Yang digunakan sebagai penyubal istilahnya yang jadi sisi aktif ini ketika monomernya hilang gitu ya, itu ditutup oleh suatu molekul tertentu yang menjaga supaya keaktifannya itu bisa tetap ada tapi enggak menyerap lagi karena enggak ada monomer gitu ya. Nah, ketika ada monomer, tutup ini buka gitu ya. Salah satu tutup yang digunakan adalah boron dan memang boron ini bisa dikatakan tidak seperti karbon gitu ya. Dia berikatan kimia tapi kimianya karena boron juga tiga kan ya, tangannya tiga gitu ya. Nah, ketika tangan tiga itu semua yang terpakai masih memungkinkan untuk menerima ikatan koordinasi gitu ya. Dan ikatan koordinasi itu yang dimanfaatkan untuk tadi buka tutup polimerisasi gitu ya. Saya berpikir bahwa ide ini bisa dipakai untuk ini matching dengan sialic acid gitu ya. Dan ternyata benar berikatan kimia tapi kimianya nggak benar-benar kimia deh, kimianya agak lemah-lemah gitu ya. Jadi kalaupun ada yang seanalog dengan itu pasti bisa digunakan gitu ya dengan mempertimbangkan kompleksitas yang terbentuk dari unsur-unsur selain dengan boron seperti itu. Itu kiranya mudah-mudahan menjawab dan tidak kepanjangan, Mas Pedro. Baik, Pak Zaki, Ya. kalau tidak salah untuk menjawab tadi pertanyaan Mas Pitro itu kan bagaimana kok bisa selektif ya carbon dots itu kalau tidak salah Pak Zaki dahulu pernah juga mendesain entah carbon dot atau nanopartikel yang ada asam folatnya ya, Oh yang itu ya. selektif untuk sel kanker ya. Mungkin bisa dijelaskan Oh sepintas mungkin. ya. Terima kasih Pak Kausar. Jadi tadi boron karena yang dibahas boron gitu. Jadi kembali ke ide. Jadi semua jenis nanopartikel yang digunakan untuk penyakit apapun gitu ya. Ketika kita diminta untuk merancang, kita harus tahu dulu sel target itu memiliki gugus fungsi apa gitu ya. Misalkan COVID gitu ya, ada S2 gitu ya, atau S berapa gitu ya. Itu memang gugus fungsi yang spesifik dan dari situ kita mencoba untuk mendesain nanopartikel kita supaya spesifik gitu ya. Untuk kanker gitu ya, kita tahu bahwa kanker itu pengembangbiakannya cepat, otomatis mekanisme metabolisme juga cepat gitu ya. Termasuk kalau berkembangnya cepat tentu butuh makan juga kan ya, butuh makan yang banyak gitu ya supaya tumbuh cepat gitu ya, tumbuh besar dan cepat gitu ya. Sehingga selain dengan asam sialik juga ada karena makanan kanker itu makanan sel sebenarnya ini makanan sel itu sebenarnya vitamin B12 gitu ya. Jadi ibu-ibu biasanya kalau ibu-ibu hamil susunya adalah vitamin B12 gitu ya. Asam folik ya, asam folat ya. Asam folat karena asam folat itu sebenarnya makanannya si sel untuk bisa berkembang biak gitu ya. Sehingga di sel kanker pasti jumlah reseptor asam folat itu akan lebih tinggi daripada sel normal dan memang demikian seperti itu. Sehingga beberapa pengembangan nanopartikel dimodifikasi saja supaya spesifik dengan asam folat. Harapannya apa? Bisa nyantol di folat reseptor yang ada di sel kanker dan folat reseptor ini terbatas untuk sel normal. Jadi itu yang menarik. Bagaimana ada reseptor yang spesifik ada di kanker tapi tidak ada di normal. Maka itu yang bisa dibidik untuk agen pengarah seperti itu. Kurang lebih itu Pak Kausar. Ada banyak seperti ini reseptor nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri gitu ya. Tapi prinsipnya sama saja gitu ya. Bagaimana reseptor itu overexpressnya maksimum di sel kanker tapi di sel normal tidak ada. Ya seperti itu. Pak Zaki, oke, asam folat vitamin B9, oke, B9 ya? B9 bukan B9 Ibu. ya. Asam folat bukan asam sulfat ya Pak Zaki ya. Ada. Saya nggak ikut politik Pak. Ampun. Oke, mungkin eh, karena antusiasme ya, mungkin kita batasi saja satu pertanyaan lagi mungkin Pak Zaki ya. Oke. Monggo Nggih. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita mungkin satu pertanyaan terakhir.
Ini Eh, Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Oke, Zaki. Mungkin saya saja yang bertanya Pak Zaki boleh. terkait ini satu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin apa ya Pak Zaki, kriteria kita memilih prekursor untuk membuat karbon dot, karena Pak Zaki tadi menjelaskan ada pakai bambu ya, apa daunnya bambu. Terus Pak Zaki juga pernah pakai asam sitrat. Itu apa ada kriterianya atau hanya coba-coba ya Pak Zaki? Iya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu ya, dan banyak tanyakan ketika saya nguji S3 gitu ya, anak-anak saya terutama ditanya banyak orang gitu ya. Jadi basicnya kan sebenarnya carbon dot itu sama seperti grafin sebenarnya. Intinya harus ada sisi graphene-like structure gitu ya. Harus ada sisi yang semacam grafin. Entah itu aromatiknya itu hanya 4, hanya 6, atau hanya 12, itu harus ada sisi itu gitu ya. Karena itu yang digunakan untuk sebagai G-band ya. Kalau dalam NMR itu G-band, dan itu yang membantu penguatan sisi chromophore sama isokrom yang ada di carbon dot. Nah, bagaimana kriteria prekursor yang bisa dipilih? Semua jenis prekursor yang memungkinkan adanya untuk membentuk sistem seperti itu bisa digunakan gitu ya. Kenapa saya menggunakan asam citrat? Karena ini yang sistem yang molekul yang paling kecil dan mudah, dan peluang untuk membentuk graphene-like structure-nya itu paling besar seperti itu. Jadi ini dominannya, dan banyak orang menggunakan itu gitu ya. Tapi kenapa kok saya berpikiran menggunakan bambu gitu ya, atau pada dasarnya selulosa dari bambu gitu ya. Karena peluang untuk struktur dari selulosa itu untuk membentuk itu juga ada, walaupun terbatas. Biasanya kalau flourishing-nya rendah biasanya gitu ya. Kalau strukturnya nggak spesifik benar, nggak sempurna benar, itu eh, efeknya pada fluorescence gitu ya. Tapi apapun itu banyak sekali yang telah kami lakukan menggunakan ini bahan-bahan dari alam gitu ya. Apalagi dari mulai selulosa, chitosan gitu ya. Banyak sekali yang ini, dan memang grade-nya macam-macam ya, tergantung tergantung tadi bagaimana adanya struktur graphene-like structure gitu ya, untuk bisa membantu untuk ini adanya uh, fluorescent yang ada pada carbon dot gitu ya. Jadi apapun bisa Pak Kausar, tapi harus mempertimbangkan tadi curi-curi statnya itu mungkin kan nggak ada. Karena sejauh ini yang major kita lakukan adalah proses karbonisasi gitu ya. Proses karbonisasi itu dahulu dehidrasi dulu kan gitu ya. Jadi apapun yang ketika didehidrasi gitu, oh muncul ini segi 5 atau segi 6 karbon gitu ya. Dan bisa mendorong untuk adanya SP2 gitu ya. Karena di grafin itu kan domainnya SP2 bukan SP3 gitu ya. Jadi eh, apapun yang bisa mendorong untuk adanya SP2 itu bisa digunakan untuk ini sebagai bahan dari prekursor dari adanya karbon dot. Ya. Baik, Pak Zaki. Eh, kalau seumpamanya, Mm-mm. misal Pak Zaki mau membuat karbon dot dari kitosan, kan ada nitrogennya. Mm-mm. Nantinya mungkin apakah jadi terdop sama N ya, Pak? Mm. Benar, itu yang kita lakukan Pak. Jadi kita doping boron, sulfur, fosfor, nitrogen, metal, banyak sekali, itu juga ternyata berpengaruh. Terus untuk N memang ini, jadi N itu eh, digunakan untuk membantu karena doping doping positif ya kalau nggak salah ya. Jadi digunakan untuk meningkatkan efek fluorescence. Jadi kalau ada nitrogen di karbonat dari N yang pasti nilainya bagus, ya. Emisinya bagus, emisinya tinggi maksud saya. Baik, Pak Zaki. Saya sangat berterima kasih atas Sami-sami, penjelasannya Pak Zaki ya. Eh, sami-sami. Sangat menarik sekali ya. Mungkin eh, saya rangkum ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Zaki ya. Jadi Pak Zaki dan grup sudah mungkin sudah 10 tahun ya 10 tahun lebih ya mengembangkan metode sintesis nanopartikel terutama carbon dots ya. Tidak hanya sintesisnya saja tapi juga beliau melakukan karakterisasi dan juga melakukan uji aktivitas terutama yang berkaitan dengan kanker ya. eh, untuk mekanisme bagaimana karbon dioksida itu bisa
membunuh kanker ya. Jadi Pak Zaki dan grup ya mengeksplorasi bahwa carbon dots ya bersamaan dengan adanya nanopartikel lain, misal kayak seperti titanium oxide ya, atau mungkin magnetit itu bisa membantu terbentuknya radikal bebas seperti itu dari oksigen ya. Jadi bisa mengeksitasi oksigen yang semula triplet tereksitasi menjadi singlet, dan oksigen singlet itu sangat reaktif dan merupakan prekursor untuk radikal-radikal bebas lainnya, terutama radikal OH. Dan nanti radikal OH ini ya, inilah yang diharapkan untuk mendegradasi atau menyerang sel kanker ya, sehingga eh, sel kanker tersebut mati ya. Berdasarkan eksperimennya ya, Pak Zaki sudah melakukan secara in vitro dan memang hasilnya sel kankernya bisa mati, baik itu secara apoptosis maupun nekrosis. Dan juga aktivitas secara in vitronya juga in vivonya juga sangat menjanjikan karena bisa mereduksi ya ukuran dari kanker ya, dari model mencit seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Zaki atas Sami-sami. kesempatannya ya, sharing ilmu ya. Semoga ilmu yang diberikan ya bermanfaat bagi kita semua, dan tentu saja Pak Zaki anu ya, membuka pintunya untuk kolaborasi ya, seperti itu. Terima kasih juga ya kepada HKI Jawa Timur ya yang sudah memfasilitasi, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir ya, menyempatkan waktu untuk datang ke webinar ini secara online. Baik, mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan ya. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Bersih, berias iman. Watenan Pak itu, wah luar biasa. Ini juga ada budekan kami, Pak Wahyu, Bu Mira, teman-teman sudah gabung. Dan jadi ada teman-teman juga Terima luar biasa kasih. ini. Wah, Ye. HKI Jatim ini hidup ini. Pak Wahyu yang menggawangi keren ini. Terima kasih Pak Zaki, Profesor Muhammad Zaki Fahmi, Pak Kautsar, dan salam kenal Bu, saya Wahyu dari Kimia ITS Bumiratul Hasanah Budekan nggih. Salam kenal Pak Yusuf Syah juga, beliau sesepuh di owner nggih. Salam kenal saya pemula ini Pak di HKI Jatim dan di Kimia. Kebetulan sekarang menjadi Kepala Departemen Kimia ITS. Kapan-kapan saya mau tanya ke Pak Zaki nih. Beliau sudah Tentu. lebih panjang track record-nya dan pengalamannya sebagai Kepala Departemen. Ya, di sini ada Kepala Departemen, tapi yang dulu saya tanya, tapi mungkin studi banding atau tanya-tanya ke tetangga gitu ya, itu juga akan lebih baik bagi kami juga di Tentu, Kimia Pak. ITS. Monggo. Dulu sudah pernah Monggo. saya kontak, tapi belum Iya. kelakon-kelakon. Mohon maaf Pak Zaki. Monggo, Hanya. monggo. Aman, silakan. SCP ya, calon rektor masa depan. Waduh, Waduh, saya nggak mengamini. semoga Pak Zaki, amin. Agung, saya ngapunten nggak mengamini. Saya enak jadi manusia biasa saja. Amin. Amin, tak aminin Pak. Benar. Terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Pak Zaki atas paparannya. Sebenarnya tadi saya juga ada pertanyaan, tapi delala pertanyaan sangat mirip dengan Bu Titi terkait dengan jadi peran si karbon dot ataupun juga materialnya tadi apa, tapi sudah dijelaskan gitu ya. Jadi dia berperan tapi mungkin lebih ke menghasilkan spesies-spesies yang aktif gitu ya. Kalau di fotokatalis umum ya mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kalau di kanker mungkin lebih advance. Sangat menarik juga. Dan terima kasih juga Pak Kautsar yang sudah bersedia menjadi moderator dan juga menghubungkan antara kami HKI Jatim. Pak Kautsar ini merupakan anggota atau pengurus HKI Jatim di sini, dan Pak Zaki bosnya ya. Loh, alhamdulillah. Saya senang ada generasi muda menggawangi Pak HKI Zaki Jatim. masih muda kok Pak, aman. Nah, enggak, ini perintah dari Bu Rini gitu ya. Bu Rini, wah kayak apa? Ini HKI Jatim. Waduh Bu, kalau kita kecimpungnya di pusat terus HKI
maju-maju iki ya. Ayo Bro ini harus turun tangan ke ini ya, Yang ke ICT. muda-muda, yang tua saya. Saya itu Masya loh Allah. belum Oh, kenal nggih, Wah. dengan Wahyu. Salam kenal ya. Eh, Angkatan Iya. berapa Pak Wahyu ini? Kalau saya kata 2008, Bu Titi mungkin tidak tahu Oh, saya, makanya tapi kalau saya tahu Bu lupa. Titi. Oh, Nggih, iya. nggih. Saya angkatan 86, tua-tua dulu. Oh, nggih. oh, Itu saya Pak masih Wahyu, tahu Kalau itu. cool. Pak Wahyu itu Iya, anu, iya, iya. Oh, cucu, sering ya lihat itu saya. Pak Wahyu cucunya Bu Titi. Betul, Aduh, betul. aduh. Cucu saya kalau 2008 itu. Aduh, jadi senang Aduh. bisa ketemu Bapak Ibu semacam nostalgia. Oke, Iya, terima iya, kasih iya. sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu ke depan bisa tetap bergabung dengan webinar atau Iya, kegiatan HKMI lain. Khususnya ketika kita mungkin nanti ke depan mengundang untuk offline gitu ya di Kimia itu saja. Iya, Nah, aman, mungkin aman. sekali Apa? perlu saya sontek nanogol semua ini HKI ini ya. Boleh. Oh Kalau iya, di biar glowing LPPOM ya. MUI kemarin sudah, LPPOM MUI Pak Yusuf sudah merasakan ini. Tapi kalau Oh, yang di HKI ini belum. Ayo kapan-kapan ya. Temu Oke. darat, harus temu darat ini nggak bisa online karena kan disuntikkan intravena. Saya selalu bawa oh, dokter kemana-mana. Eh, oh, Siap, Bu nanti siap. Titi Nanti kan, kami Bu agendakan. Titi, Bu Oke. Titi, saya kan baru Iya. sekali, kan belum Iya, 3 makanya kali. jenengan harus beberapa kali supaya tahu rasanya. Oh iya, makanya iya. kok anu Mm-mm. Pak Yusuf wajahnya bersinar iki wah, Oh, ternyata iya. wah nakalan iki Mergo aku kena Tambah sorot lampu ya. Oke, ayo ketemu darat ya. Nanti HKI ketemu Oke. darat di mana begitu. Oke, di ITS Boleh, juga boleh. nggak Nanti apa-apa. kami undang di ITS ya. Lebih mudah Nggih. Ya, di ITS juga nggak memfasilitasi apa-apa. mungkin ya. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih. Ya Pak Yusuf tambah lebih mudah Pak setelah buka kamera Pak. Oh, belum tua tapi sudah meninggalkan masa muda. Oke, terima Ayo kasih itu Bapak Ibu atas lucu pokoknya. terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan tadi kurang fokus atau bagaimana. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam HKI webinar HKI Jawa Timur ini. Ada 30 peserta tadi dan kalau saya lihat dari absennya ternyata dari berbagai provinsi Pak, bukan hanya di Jawa Timur. Ada yang dari Jambi Alhamdulillah. bahkan atau dari Medan dan sebagainya. Karena memang kita juga share di HKI Pusat. Semoga Iya, bisa bermanfaat dan sampai ketemu di webinar HKI selanjutnya. Ge. Terima kasih. siap. Assalamualaikum. Sebelum kita tutup foto dulu ya, lupa Monggo, saya. monggo. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada waktu bisa dibuka cam-nya, kamera. Nah, Oh, nggih, ini Prof Titik bersinar iki wah, kebanyakan partikel emas ini bener. adik-adik Ini pakai jilbab. 1, 2, ayo adik-adik boleh ikut. 1, 2, 3. Ini yang 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di Sami-sami. minggu depan, bulan Nggih. depan. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu tuh, warahmatullahi Ge. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nggih, Zaki, Pak sami-sami, Kausar, sami-sami. Pak Senang Yusuf, sekali. Bu Titi, Bapak Ibu Oke, semua. Oke, Matur. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Titi. Halo Pak.